Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 ini ya, ini kita melanjutkan dari bab intercompany profit transaction, di mana di sini setelah sebelumnya kita sudah mengenal secara umum ya apa itu sebenarnya laba atau profit and loss dari transaksi intercompany antara induk dan anak perusahaan, lalu apa itu upstream, apa itu downstream. Dimana di pertemuan yang sudah kita pelajari, dimana dalam penjualan inventory antar induk dan anak perusahaan ini labanya baru bisa diakui apabila si inventory yang dijual itu sudah terjual ke pihak luar. Dan pada saat penjualan semacam ini terjadi, belum tentu inventory yang dijual antara induk dan anak itu akan laku semuanya di tahun yang sama. Dimana di situ apabila ada yang tidak laku, berarti di situ muncul yang namanya di sini adalah unrealized profit atau profit yang di sini belum terrealisasi. Dimana di sini untuk profit-profit semacam ini nanti biasanya harusnya tentunya akan dieliminasi di akhir tahun dan tidak bisa diakui dari total income yang diperoleh si perusahaan. Dimana di sini ada working paper entry-nya untuk mengeliminasi profitnya di ending inventory. Apabila masih ada sisa, ini adalah di sini cost of sales dan inventory. Sama seperti yang lalu ya. Nah, kita langsung ke contohnya saja di sini. Ini misalnya ada dua perusahaan, ini namanya adalah Porter dan Sorter. Di mana Porter ini adalah induk perusahaan yang memiliki 90% kepemilikan dari Sorter. Dan pada tahun ini si Sorter itu melaporkan ada $10.000 income. Dan di tahun yang sama itu si Porter sebagai induk perusahaan ternyata dia menjual barang, menjual inventory ke anak perusahaannya, ke Sorter, sejumlah $15.000, di mana ada profitnya itu yang diperoleh adalah $6.250. Di akhir tahun, si Sorter ini ternyata masih punya 40% sisanya dari inventory yang diperoleh dari Porter ini di gudang. Pertama-tama berarti di sini harus kita hitung dulu. Di sini unrealized profitnya berapa sih? Profit yang belum terrealisasinya berapa sih? Dimana di sini si Sorter ini kan dapat mohon maaf, si Porter ini menjual barangnya ke anak perusahaannya, menjual ke Sorter itu kan dapat profitnya apabila laku semuanya keluar itu adalah 6.250. Tapi ternyata 40% belum laku, berarti di sini ada profit yang belum terrealisasi sebesar 40%. Berikutnya, dan karena di sini ada hubungannya induk dan anak, pasti di sini nanti untuk masalah income juga pasti akan terpengaruh. Jadi di sini berikutnya kita hitung dulu income-nya Porter yang berasal dari Sorter itu sebenarnya berapa sih? Nah, di sini yang biasa nanti harus hati-hati antara upstream dan downstream. Transaksi ini berarti ini adalah kategorinya downstream ya, berarti dari induk menjual ke anak. Kondisinya induknya yang menjual ke anak perusahaan. Berarti di sini kan si anak perusahaan sudah melaporkan ada income totalnya $10.000. Nah, jadi di sini karena si induk menjual ke anak, berarti nanti menjual barang inventory ke anak, berarti nanti profitnya dari inventory-nya ini kan masuknya adalah ke si induk ya. Berarti 10.000-nya yang berasal dari anak perusahaan yang berasal dari Sorter ini tidak terpengaruh. Ini bisa dimengerti nggak ya? Dimana di sini sederhananya ya, di sini pada saat downstream dari induk menjual ke anak, berarti kan di sini si Porter sebagai induk menjual ke Sorter dengan keuntungan 6.250. 6.250 ini yang belum terrealisasi ada 2.500. Dimana di sini 2.500 itu sederhananya adalah nanti akan semuanya kan menjadi miliknya si Porter. Jadi pada saat Sorter melaporkan ada income 10.000, 10.000-nya ini tidak terpengaruh. Jadi bisa langsung kita hitung dulu di awal si Porter itu income-nya yang berasal dari Sorter itu dari total income yang dilaporkan 90%-nya berarti berapa? Lalu setelah itu baru dikurangin dengan profit yang belum terrealisasi. Dimana di sini ketemu berarti untuk yang profit yang bisa diakui Porter di tahun tersebut adalah 6.500. Lalu dari 10.000 ini jangan lupa di sini juga kita berarti si Porter punya partner yang berupa di sini non controlling interest, pemegang saham yang lain ada 10%. Ini kebalikannya. Misalnya penjualannya upstream. Berarti tadi dari soal ini yang menjual itu adalah
si sorter menjual $15.000 inventory ke porter dengan profit 6.250. Dimana 6.250 nya ini nanti akan berarti kan kalau laku semua dijual sama si induknya keluar, kan nanti untungnya jadi punya sorter. Dan yang perlu diingat apabila transaksinya di sini adalah upstream dari sorter ke porter, berarti dari yang 6.250-nya itu tentunya akan jadi bagian dari $10.000 ya keuntungan income yang dilaporkan si sorter sebagai anak perusahaan ke porter induknya. Tuh ya. Inilah bedanya dengan yang tadi, dimana kalau menjualnya dari anak ke induk, dan anak itu dimana di akhir tahun itu kan pasti akan melaporkan ada total keuntungannya berapa. Di sini perhitungannya di bagian income-nya akan berbeda karena ya ini berarti karena dia si sorter itu adalah anak perusahaannya dan dia melaporkan di tahun itu dia dapat $10.000. Padahal dari $10.000 yang diakui ada bagian profit 2.500 yang belum bisa si anak perusahaannya ini akui. Jadi $10.000 ini harus dikurangi dulu 2.500 baru dikali 90%. Beda dengan yang sebelumnya, kalau dari induk ke anak menjualnya, berarti di sini 2.500-nya kan tidak mempengaruhi income yang diperoleh oleh si sorter ya, si anak perusahaan. Bedanya adalah di poin perhitungan yang kedua ini serta yang terakhir yang ketiga yang non-controlling interest. Ini non-controlling interest juga di sini logikanya sama karena pihak-pihak berkepentingan yang lainnya di sini kan mereka dapat income-nya bagian dari $10.000, tapi ternyata dari $10.000 ini masih ada 2.500 yang belum terrealisasi. Tuh. Nah, ini juga catatan unrealized profit yang ada di akhir tahun, yang dari ending inventory pada saat awal tahun berikutnya itu akan menjadi realized profit untuk beginning inventory ya, bisa diakui. Ini dampaknya tadi juga sudah saya jelaskan ya, ini caranya sama. Nah, ini cara perhitungan juga sama seperti tadi. Nah, ini di bagian terakhir. Ini saya harap kalian tidak bosan-bosan ya nanti kalau harus menghitung excess value, terus amortisasi, karena ini semuanya masih berhubungan. Dimana kali ini amortisasi konsolidasinya di sini kita konekkan, kita hubungkan dengan yang namanya ada transaksi upstream atau downstream. Dimana di sini perusahaannya kita punya peri dan juga punya salt. Dimana di sini transaksi awalnya ya nanti ini detailnya sebenarnya bisa kalian baca sendiri ya, di sini di depan di atas ini transaksi konsolidasi pada umumnya, dimana peri punya kepemilikannya 70% dari salt dengan harga 420, ada capital stocknya 200 dan return earning 200. Lalu di sini ada informasi juga mengenai aset-aset yang nilainya tidak sesuai fair value kayak inventory, lalu juga ada building. Tuh. Sisanya masuk sebagai goodwill. Ada informasi mengenai income serta dividen. Nah, yang perlu kita garis bawahi dua informasi tambahan di bawah. Dimana di tahun 2009 SALT sebagai anak perusahaan ini menjual inventory goods sebesar $700 ke peri untuk perusahaannya dengan harga di sini dengan markup 20% atau keuntungan 20%. Di akhir tahun di sini $40 itu masih terhitung sebagai ending inventory atau dengan kata lain berarti belum terjual. Ini berarti transaksinya adalah upstream, di mana di sini si SALT sebagai anak perusahaan menjual ke peri sebagai induknya. Di tahun 2010 di tahun berikutnya, di sini si SALT menjual lagi $900 dengan markupnya ada $25. Dan di akhir tahun 2010 masih ada sisa $100 di gudang. Pertama-tama ini bisa kita split seperti ini ya untuk transaksinya. Dimana pertama-tama kalian bisa hitung dulu yang di bagian atas seperti biasa, mulai dari menghitung excess value-nya, setelah itu amortisasi untuk tahun berjalannya dihitung ya. Setelah amortisasi tahun berjalannya dihitung, nah baru nanti kalian di sini adalah masuk ke bagian income sharing, di mana transaksi upstream, downstream serta unrealized profit tadi adalah berpengaruh di income yang dibagikan di akhir tahun. Jadi disinilah
informasi dibagi di dua informasi yang penjualan intercompany di akhir ini adalah masuk di sini, bisa diperhitungkan. Dimana pertama-tama sama seperti konsolidasi pada umumnya, kita hitung dulu adjusted income-nya setelah dikurangi amortisasi, ketemu ada $650. Dimana $650 ini pada dasarnya bisa dibagi ya sesuai dengan kepemilikannya, 70% dan sisanya 30%. Lalu di sini tapi $650 ini tidak murni, karena seperti yang tadi juga di awal sudah saya sebutkan sekilas, apabila di sini ada hasil dari profit dari intercompany yang belum terjual ke pihak lain, itu berarti tidak bisa diakui. Dimana di sini ada $40 yang tidak bisa diakui di tahun 2009 karena masih ada di gudang. Berarti di sini dari 650 ini pada dasarnya harus dikurangi $40 lagi. Sehingga income-nya yang bisa diakui dan bisa dibagikan di akhir tahun itu adalah cuman $610. Dimana di sini $40-nya ini juga bisa dikelompokkan nanti di sini 70%, berarti di sini akan mengurangi pendapatan dari si Perry, lalu sisanya di sini 30%-nya adalah masuk sebagai non controlling interest. Sifatnya mengurangi di sini ya. Makanya di sini minus. Atau kalau mau simple berarti bisa juga dari 650 langsung dikurangi $40 dulu, lalu yang dibagi jadi dua ini adalah 610-nya, ini juga bisa. Dan yang beda di sini adalah transaksi yang di nomor 2 yang sebelumnya juga masih kosong ya, di sini kita tuliskan, dimana apabila ada transaksi intercompany di sini harus kita hapuskan. Dimana di sini dari $700 inventory yang dimiliki, di sini kita tulis dulu, di sini ada salesnya $700, bisa di sini, lalu cost of salesnya juga $700, tapi setelah itu kita bikin jurnal kedua untuk mengurangi cost of sales, dimana cost of sales yang harusnya $700 kita kurangi, di sini ada $40 karena yang sisanya belum bisa terjual adalah $40, dimana $40 ini masih kita hitung sebagai inventory. Cuma di situ bedanya. Di tahun 2010 ini berikutnya, nah ini juga yang tadi perlu dikasih kita juga hati-hati. Tadi di tahun 2009 kan untuk di ending inventory-nya ada profit yang belum terrealisasi dan $40. Di awal tahun 2010 $40-nya itu kita anggap sudah terrealisasi, sudah terjual keluar, makanya di sini 40-nya bisa ditambahkan ke adjusted income. Tapi di situ ternyata di tahun 2010 ada lagi profit yang belum bisa terrealisasi sebesar, ada di sini adalah ada $100. Dimana dari $100-nya itu yang belum bisa, ini kelihatannya saya ada sedikit salah hitung ya, nanti bisa juga sambil diperiksa. Dimana di sini ada goods-nya totalnya ada $900. Dari $900 di sini markup-nya adalah 25%. Dimana dari 25% ini sisanya masih ada 100 yang belum bisa terrealisasi. Kurang lebih caranya juga di sini sama, nanti saya juga ikut cek juga, kayaknya ini saya ada sedikit salah hitung, barangkali ada sedikit salah hitung. Ada di sini profit yang belum terrealisasi di akhir tahun 2010, di ending inventory 2010 ada $20, anggaplah. Sini juga sama, dikurangin dulu profit yang belum bisa diakui, ini yang 2010 ya. Ini adalah yang 2010. Sedangkan yang ini beginning inventory-nya ini ada yang tadi asalnya dari 2009 lalu bisa diakui di tahun berikutnya gitu. Setelah itu yang bisa diakui income berarti ada $760. $760 berikutnya setelah ini bisa langsung dibagikan seperti biasa. Lalu di tahun yang 2010-nya sama seperti yang 2009, kita bisa catat di sini untuk penjualan salesnya $900. Kalau kita kurangi dari labanya yang belum bisa diakui, yang belum terjualnya berapa. Setelah itu di sini ini yang juga yang mempengaruhi
$40 yang sebelumnya belum bisa diakui di sini kan bisa kita akui, dimana $40 itu dari sisa yang di tahun 2009-nya kita akui semua, dimana dari $40 $28-nya itu adalah punyanya si Perry dan sisanya $12 adalah non-controlling interest. Ini ya, sisanya semua jurnalnya yang lainnya sama. Sampai di sini untuk penjelasan dari bab ini ya. Nanti apabila masih ada yang belum jelas, masih perlu pertanyaan lagi, bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih.